Perkenalkan, nama saya Dita Reza Manurung dengan NIM 230306030 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi hewan unggas untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPTMP IPM. Nah, di sini saya akan membahas tentang caput. Caput itu atau kepala pada unggas. Caput ini terdiri atas rostum. Di rostum itu atau paru biasa kita sebutnya. Nah, di paru ini terbagi atas dua bagian, di mana rahang atas itu maksila dan rahang bawahnya mandibula. Baru ada nares anterior, di mana nares anterior itu atau lubang hidung pada unggas. Baru ada cera. Cera itu tonjolan pada paru. Nah, baru ada organum visus atau mata atau indera penglihatan. Baru ada porus activus externus atau lubang telinga. Ini ada di sini. Nah, selanjutnya ada serviks atau leher. Serviks atau leher pada hewan ini adalah menghubungkan antara caput dengan bronkus atau badannya. Nah, bronkus itu adalah ini badan yang ditutupi oleh bulu. Nah, bulu unggas itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada tercis, yaitu bulu yang menyelimuti badan dari unggasnya. Baru ada rexis, itu bulu yang menyelimuti pada bagian ekornya nih, pada bagian ekor. Baru ada remigis atau bulu yang menyelimuti sayap. Ini adalah remigis. Lalu ada paretrum. Paretrum itu atau bulu yang menyelimuti bahu. Menyelimuti bahu pada unggas. Baru ada alas purja, yaitu bulu-bulu halusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior ini atau sayap pada unggas. Ini adalah sayapnya. Nah, di bagian sayap ini terdapat 6 bagian, di mana yang pertama ada humerus, baru radius, baru yang ada ulna, baru oscar capilla, baru carpo mater capus, dan terakhir ada gigi. Nah, bagian selanjutnya itu yaitu bagian ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior ini juga terbagi atas 6 bagian, yaitu femur atau tulang pahanya. Nah, yang kedua ada patella. Patella itu tulang liputan kecil yang ada di sini dekat persendian. Baru ada tiboturus, lalu ada fibula. Spermatus atau bagian kaki pada yang menonjol ini. Lalu ada phalanges atau jari-jarinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian-bagian bulu unggas. Yang pertama ada plumae. Nah, di plumae ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada kalamus. Pada bagian kalamus ini adalah di mana tempat melekatnya pada tubuh unggas. Yang ketiga ada rachis. Yang kedua ada rachis, lalu yang ada maxillum. Nah, ada balbulae. Nah, yang kedua ada bulu plumulae, di mana plumulae ini mirip dengan plumae, tapi dia sedikit lebih pendek dan lebih kecil ya. Yang ketiga itu ada filoplumae. Nah, filoplumae ini memiliki bentuk seperti pohon beringin yang ukurannya lebih kecil, terdapat pada di ujung bulu. Jadi ini pembahasan kita selanjutnya adalah sistem digestoria pada unggas. Pada sistem pencernaan unggas itu dimulai dari mulut. Mulut ini nama latinnya adalah rima oris. Setelah dari rima oris baru masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus kita masuk ke tembolok. Nah, ini biasanya untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah dari situ baru masuk ke proventriculus. Di sini dia. Di sini. Setelah dari proventriculus ini, proventriculus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis. Setelah dari proventriculus barulah masuk ke ventriculus. Di ventriculus inilah makanan dicerna secara mekanik. Setelah dari ventriculus dia masuk ke dalam pankreas. Setelah dari pankreas dia masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenue. Di intestinum tenue ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada duodenum,
ada duodenum, jejunum, baru ada ileum. Setelah dari ileum atau setelah dari usus halus, baru masuk ke usus buntu atau seka. Nah, setelah dari seka ini, barulah dia masuk ke dalam usus besar atau kolon. Setelah dari usus besar, baru masuk ke dalam kloaka. Kloaka ini tempat pembuangan atau tempat akhir dari sistem pencernaan pada unggas. Nah, di sini saya akan membahaskan tentang sistem pernafasan pada unggas. Yang pertama dimulai dari nares atau lubang hidung unggas. Setelah itu masuk ke dalam mulutnya. Mulutnya itu biasa disebut dengan rima oris. Nah, setelah dari situ masuk ke dalam glotis. Glotis itu adalah lubang sebelum ke laring. Laring itu adalah saluran yang berbentuk seperti pipa AC. Nah, yang setelah dari saluran itu masuk ke bronchioles atau cabang dari antara paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Baru setelah itu dia akan masuk ke dalam paru-paru yang biasa disebut dengan pulmo. Ini dia. Nah, baru kita masuk ke dalam sistema uriginital pada unggas. Di sistema uriginital pada unggas ini, yang pertama itu ada ren. Ren itu adalah ginjal yang berwarna merah. Ini seperti ini. Dia terdapat di kiri dan di kanan pada sistem unggas. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang core. Core itu jantung. Jantung itu terletak di bagian ventral thorax, dikelilingi oleh lobus hepar. Baru vaskulirasi pada atrium dexter melalui unggas melalui 3 vena cava, yaitu vena cava carinal dexter, dexter et, sinester, dan vena cava caudalis. Selanjutnya saya masuk ke dalam sistem pencernaan tambahan, yaitu hati atau hepar ya teman-teman. Nah, di sini berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, metabolisme, detoksifikasi, dan penyerapan vitamin. Di limfa, ini limfa ada sedikit dia di sini, maaf. Nah, di limfa ini berfungsi untuk menggabungkan sel darah merah yang sudah tua oleh makrofag di pulva merah dan liposif kan. Baru situ poisif di pulva putih. Empedu ini teman-teman yang sedikit gelap dari yang lain. Nah, empedu atau vesica valea berfungsi untuk mengumpulmikasikan dan mengabsorpsikan lemak sebagai persiapan pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem narsovum pada sistem saraf pusat yang terdiri dari cerebrum, cerebellum, medula oblongata, dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.